Berarti jadi mutlak X kuadrat plus 4X plus 3 ya, lebih dari sama dengan 5 mutlak X plus 1. Nah, ini bisa kita faktorin nih, biar lebih enak ya. Kita faktorin dulu nih. Berarti kan X plus berapa tuh? X kuadrat plus 4 X plus 3 faktornya berapa, Danis? Danis? Bentar. X tambah 4 X min 1 berarti. Kan dikali saya 3, jumlah 4. Masa 4 sama 1? Berapa tadinya? Nggak tahu. Ya, plus 3 plus 1 ya. Nah, oh. Berarti dari sini kita bisa pecah nih mutlaknya. Berarti X plus 3 mutlak dikali X plus 1 mutlak lebih dari sama 5X plus 1 mutlak. Nah, karena ini bentuk mutlak itu pasti positif, maka boleh dicoret. Karena mutlak kan pasti positif, maka boleh dicoret ya. Kalau ya bukan mutlak, nggak boleh nih coret sebenarnya. Tapi karena dia mutlak, maka boleh kamu coret ini X plus 1-nya. Berarti tinggal yang ini aja. X plus 3 mutlak lebih dari sama dengan 5. Nah, ingat sifat yang nomor 2 nih ya, di pekan lalu. Kalau ada bentuk fx mutlak lebih dari sama dengan konstanta, ini kan hasilnya ada 2 ya. Bisa fx lebih dari k atau fx kurang dari min k. Ini diingat. Ingat. Nah, berarti ini kita bisa jabarkan ada 2 berarti kan. Bisa X plus 3 lebih dari sama dengan 5 atau X plus 3 kurang dari sama dengan, ini sama dengannya lupa. Sama dengan min 5. Ini kalau ada sama dengan, pakai sama dengan. Kalau nggak ada sama dengan, nggak pakai sama dengan ya. Berarti kan dapat yang atas, X-nya lebih dari sama dengan 2. Yang bawah, X-nya kurang dari sama dengan min 8. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya, itu X kurang dari sama dengan min 8 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Sampai sini bisa dipahamin, Ahmed? Atau Ya, ada yang mau ditanyain? Nggak ada sih sebenarnya. Danis, paham? Lumayan. Lumayan, berarti ada yang masih bingung bagian mana, Danis? Mungkin saya nanti bagian apa yang bagian awal-awalnya dulu sampai dasarnya dulu. Karena saya masih agak bingung. Yang terkait definisi ya, sama sifat-sifatnya ya. Saya memang harus dihafalin lagi, Danis. Saya bisa dicek di rekamannya lagi. Pekan lalu. Kalau Noval gimana? Iya, Kak. Iya, apa ini? Iya, ngerti-ngerti aja. Iya, ngikutin aja deh. Arfa?
Kinan, bisa dipahamin? Halo Kinan. Insya Allah. Arfa dah balik belum ya? Ini punya soal malah belum balik-balik. Arfa, cek sound. Ya udahlah, tinggal 4 jam lagi. Kita lanjut dulu. Udah di screenshot nih semuanya. Danis? Udah Kak, udah. Sudah Kak. Oke. Nah ini kalau berupa soal cerita nih sekarang. 2 soal cerita nih. Soal HOTS. Ceritanya soal HOTS. Kalau ada waktu rata-rata seorang siswa mengerjakan 1 soal adalah 5 menit. Sedangkan seorang siswa bisa lebih cepat atau lambat 1,5 menit dari waktu rata-rata tersebut. Tuliskan sebuah persamaan dari permasalahan tersebut dan tentukan waktu rata-rata tercepat dan terlama seorang siswa mengerjakan 1 soal. Berarti yang sebagai X-nya, kita misalkan X-nya ya, itu waktu mengerjakan 1 soalnya ini kamu jadikan X nih. Ini X-nya. Nah, karena waktunya itu ada 5 menit, ya kan? Di sini kan ditanyakan waktu tercepat sama waktu terlama ya. Berarti dia ini persamaan, berupa persamaan nanti. Nah, X-nya ini udah 5 menit nih. Maka sebenarnya X-nya itu udah sama dengan 5 sebenarnya. Nah, X-nya sama dengan 5, kita sama dengan kan 0 dulu nih. Berarti X min 5 sama dengan 0. Nah, ini maka fungsinya ini nih, X min 5. Fungsinya ya. Nah, karena sedangkan seorang siswa itu bisa lebih cepat atau lambat 1,5 menit. Maka X min 5 ini suatu nilai mutlak. Kan X min 5 itu pasti tuh. Bahwa rata-ratanya kan 1 soal itu yang menit. Berarti X min 5 itu pasti. Maka dia mutlak. Assalamualaikum Kak. Ya, Arfa. Kakak lagi share screen nggak? Nggak kelihatan soalnya. Dari tadi share kan, yang lainnya kelihatan kan ya? Saya nggak. Yang lainnya kelihatan nggak, Ahmed, Danis? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Kak. Tuh. Ya, saya bingung nih. Coba Arfa, itu dulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Waktu rata-rata seorang siswa 1 soal tadi kan 5 menit ya. Berarti X min 5 ini suatu nilai mutlak nih. Nah, X min 5 itu suatu nilai mutlak. X min 5 itu mutlak karena ada 1 soalnya 5 menit. Nah, karena ada siswa itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat 1,5 menit. Maka sama dengan 1,5. Ini sebagai kisarannya. Jadi yang nilai mutlaknya itu sebagai kisarannya. Fungsi mutlaknya itu yang ada X min 5-nya sebagai fungsi mutlaknya. Karena udah pasti ya bahwa 1 soal itu rata-ratanya 5 menit. Maka fungsi mutlaknya. Nah, sama dengan kisarannya itu ternyata bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Maka 1,5-nya itu nilai apa? Nilai mutlaknya. 1,5-nya. Nah, makanya fungsinya udah ketemu yang nomor 1 ya. X min 5 mutlak sama dengan 1,5. Berarti ini kan ada 2 kemungkinan kan. Kalau rata-rata tercepat, berarti kita ambil yang negatif malahan. Kalau yang terlama, kita ambil yang 1,5-nya positif. Karena ada 2 kemungkinan kan ya. Berarti bisa X min 5 sama dengan 1,5. Kita punya sifat kan, definisi. Sama X min 5 itu sama dengan min 1,5 ya. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1,5 tambah 5. Itu berarti yang terlamanya ini
itu 6,5 menit. Sedangkan yang ini berarti min 1,5 tambah 5. Berarti 3,5 menit tercepatnya. Tuh, berarti yang tercepat diambil yang negatif, yang terlama diambil yang positif. Bisa dipahamin? Atau ada yang masih bingung? Danis? Paham, Kak. Arfa gimana? Udah kelihatan? Udah Kak, tapi tadi saya kan ini baru datang nggak nyatet banyak tadi. Yang ikut dulu yang atas tadi, ntar di screenshot aja nanti. Yang ini tadi ngikutinnya sampai nomor berapa? Sampai yang bagian mana? Nomor 1? Dari awal sudah. Dari bagian mana? Oke, nomor 1 dari awal ya. Jadi bisa dipahami Arfa terkait soal Hodge yang pertama? Bisa. Ahmed gimana? Paham sih Kak, masih paham sih. Cuma ada yang kesulitan gitu. Oke. Kinan sama Noval? Bisa. 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 Oke. Ya, oke. Kita lanjut ke yang soal nomor 2. Soal theta nomor 2. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak dengan berat badan 1.600 gram nih. Berarti ini sudah pasti nih sebenarnya. Untuk mengatur suhu bayi tetap stabil, bayi harus dirawat dengan inkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator yang harus dipertahankan kisaran 33 sampai 35 derajat selama 2 hari. Ini mengenai efek. Jika BB pada interval 1.200 sampai 2.000 gram, suhu inkubator harus dipertahankan 34 derajat. Terus, jika suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpan 0,6 derajat, tentukan interval perubahan suhu inkubatornya. Nah, berarti ini yang sebagai X-nya itu suhu inkubatornya ya. Nah, suhu inkubatornya berapa nih? Karena di sini kan berat anaknya 1.600 nih. Berarti kita udah pasti X-nya itu sama dengan 34 derajat ya. Karena kan 1.200 sampai 2.000 gram itu kan 34 derajat kan. Sudah pasti. Makanya sebagai fungsi mutlaknya nanti. X-34 sama dengan 0 ini fungsi mutlaknya ya. Ini fungsi mutlaknya. Ini tadi X-nya ya. Berarti X-34 mutlak, karena pertanyaan interval perubahan suhu, berarti dia pertidaksamaan. Karena ada penyimpangan 0,6, berarti penyimpangan itu pasti kurang dari 0,6 kan? Kan maksimal 0,6 nih, maka pasti kurang dari 0,6 penyimpangannya. Maka fungsi mutlaknya itu X-34 mutlak kurang dari 0,6. Ini dapat pertidaksamaan mutlaknya nih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, intervalnya di berapa? Ya udah, kita punya sifat tadi ya. Kalau ada fungsi mutlak kurang dari konstanta, maka kan hasilnya jadi X-34 itu antara min 0,6 dan 0,6 ya. Nah, berarti kita tambahin 34 semua, berarti tinggal X-nya aja antara ini 34 dikurangi 0,6, berarti 33,4 ya. Dan yang ini 34,6. Nah, berarti intervalnya ini jawabannya. Maka interval perubahan suhu inkubatornya antara 33,4 sampai 34,6. Nah, bisa dipahamin, Arfa? Bisa Kak. Oke, Ahmed? Masih aman, Pak. Masih aman.
Masih aman. Danis?